Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul tentang peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Saya sebagai pemateri pertama, yaitu Ayu Dwi Putri, akan menjelaskan tentang beberapa peristiwa-peristiwa sejarah menjelang proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang wajib kita ketahui. Yang pertama ialah pertemuan di Dalat. Pada tanggal 12 Agustus 1945, ada 3 tokoh penggerak nasional, yaitu Rajiman, Insinyur Soekarno, dan Muhammad Hatta memenuhi undangan Jenderal Terauchi di Dalat. Jenderal Terauchi adalah Panglima Tentara Jepang di Asia Tenggara. Dalam pertemuan itu, Jenderal Terauchi mengatakan pemerintahan Jepang telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Yang selanjutnya, yang kedua ialah menanggapi berita-berita kekalahan Jepang. Berita kekalahan Jepang itu sangat dirahasiakan oleh Jepang. Akan tetapi, semua radio disegel oleh pemerintahan Jepang. Namun demikian, ada juga tokoh-tokoh penggerakan yang dengan sembunyi-sembunyi mendengar berita tentang kekalahan Jepang itu. Di antaranya adalah Sultan Syahrir. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Mia. Terima kasih. Baiklah, Mia akan melanjutkan materi dari Saudari Ayu. 3. Peristiwa Rengas Dengklok. Ya, setelah mengetahui pendirian golongan tua, golongan muda mengadakan rapat lagi menjelang pukul 12 malam. Mereka melakukan rapat di asrama Baperpi, Cingkini 71 Jakarta. Rapat tersebut selain dihadiri mereka yang mengikuti rapat yang mengegaskan Timur, juga dihadiri oleh Sukarni, Yusuf Kunto, Dr. Muwardi, dan Sudarjo Singgi. Dalam rapat itu diputuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta ke luar kota. Tempat yang dipilih oleh Rengas Dengklok, sebuah kota Dawendana di sebelah timur Jakarta. Tujuannya menculikan itu adalah menjauhkan kedua pemimpin nasional itu dari pengaruh Jepang untuk menghindari kecurigaan dan tindakan yang dapat diambil oleh tentara Jepang. Rencana itu diserahkan kepada Sudarjo Singgi. Rencana itu berhasil dengan baik berkat dukungan Sudarjo Latif Hendralingrat berupa pelengkapan tentara peta. 4. Perumusan teks proklamasi. Teks proklamasi tersebut dibacakan di hadapan tokoh-tokoh peserta rapat. Setelah terjadi kesepakatan bersama, teks proklamasi selanjutnya diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Teks proklamasi yang sudah diketik ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Drs. Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Naskah itu yang dikenal sebagai naskah proklamasi yang autentik. 5. Detik-detik proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pagi, banyak orang terkumpul di kediaman Soekarno. Mereka adalah rakyat, para pemuda. Sekitar pukul 10, Insinyur Soekarno didampingi Drs. Muhammad Hatta proklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah membacakan teks proklamasi selesai, upacara dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih. Pengibaran bendera merah putih dilakukan oleh S. Suhud dan Sudarjo Latif serta diiringi lagu Indonesia Raya. Bendera merah putih itu dijahit oleh Ibu
Mawati Soekarno. Pada saat sang saka merah putih diakibarkan tanpa ada yang memberikan aba-aba, para hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi yang terakhir, yaitu tentang tokoh-tokoh penting dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Itu yang pertama itu Insinyur Soekarno. Yang kedua yaitu Muhammad Hatta. Yang ketiga yaitu Ahmad Subarjo. Yang keempat yaitu Fatmawati. Yang kelima itu Sultan Syahrir. Dan yang keenam itu keenam yaitu Laksamana Maeda. Dapat kita lihat di sini. Nah, itu yang pertama itu Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno merupakan presiden pertama Republik Indonesia. Nah, Presiden Soekarno ini berperan penting dalam proklamasi atau kemerdekaan Indonesia, dan juga beliau juga disebut Bapak Proklamator. Dan yang kedua yaitu Muhammad Hatta. Nah, Muhammad Hatta ini tidak kalah penting dari Insinyur Soekarno tadi. Muhammad Hatta ini juga disebut juga pemimpin ketika Insinyur Soekarno sedang tidak dapat menghadiri rapat atau sidang-sidang. Nah, Muhammad Hatta ini juga disebut Bapak Proklamator Indonesia, dan juga beliau juga Muhammad Hatta ini wakil presiden pertama Republik Indonesia, dan juga itu disebut juga Bapak Proklamator. Dan yang ketiga yaitu Ahmad Subarjo. Nah, yang ketiga yaitu Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo ini juga dikenal dengan penasehat PPKI. Nah, penasehat PPKI, dan juga Ahmad Subarjo ini menjadi penengah antara golongan muda dengan tokoh nasional, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, dan juga Ahmad Subarjo ini juga mewakili golongan tua untuk berunding ketika Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diculik ke Rengas Dengklok. Dan yang kelima itu Ibu Fatmawati. Nah, Ibu Fatmawati adalah tokoh penting dalam bendera merah putih. Beliau juga menjahit bendera merah putih. Dan yang keenamnya itu Sultan Syahrir. Nah, Sultan Syahrir ini itu Perdana Menteri pertama Republik Indonesia, dan juga Sultan Syahrir ini juga tidak mau bekerja sama dengan pihak Jepang. Dan tokoh yang selanjutnya itu Laksamana Maeda. Nah, Laksamana Maeda ini walaupun dia tentara Jepang, dia sudah memihak ke Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Karena pada saat itu Laksamana Maeda ini ikut dalam militer Belanda, dan ketika itu Laksamana Maeda ini sudah mendekati mahasiswa seperti Ahmad Subarjo ketika dia sedang duduk di bangku kuliah. Dan mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.